For this time, I would like to tell about someone I called as motivator in China. Who is he? In this moment, I just would like to tell about him, how to learn English, where did he study English, why he speak English fluently. Pada saat ini saya ingin mengupas sebagian kecil dari seorang tokoh yang ada di Cina, di mana pengaruhnya dia dari berbagai sektor itu sangat berpengaruh. Di antaranya sektor ekonomi, perkembangan Cina yang sampai sekarang ini sangat pesat. Siapakah dia? Pasti setiap orang sudah kenal dia. Untuk lebih jelasnya siapakah dia, mari kita lihat cuplikannya ini. Jack Ma is Asia's richest man and most recognizable business tycoon. He's the chairman of Alibaba, China's e-commerce giant and one of the 10 largest companies in the world. Ma was born in China's southeastern city Hangzhou in 1964. Itulah sosok seorang Jack Ma. Di waktu muda, Jack Ma ini mengalami sebuah kesulitan ketika mau belajar bahasa Inggris. Karena di tempatnya dia tidak ada guru yang bisa mengajari dia tidak bisa menemukan sebuah buku yang bisa dipelajari oleh dia, sehingga dia mengalami kesulitan dalam belajar bahasa Inggris. Tapi dia sadar bahwa begitu pentingnya bahasa Inggris dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita lihat cuplikannya beliau di video ini. There's no way to learn English at that time. There's no teachers in our city who can teach people to speak English. And there's no place you can learn English at that time. There's no books, English books. Jadi langkah awal yang dilakukan oleh seorang Jack Ma ini yaitu mendengarkan BBC dan VOC dari jam 8 sampai jam 9 itu tiap hari. Jadi beliau hanya mendengarkan, karena pada saat itu tidak ada guru yang bisa mengajari beliau, tidak ada tempat untuk bisa dia belajar bahasa Inggris, dan tidak ada guru yang bisa mengajari dia, sehingga jalan alternatif yang dia lakukan hanya mendengarkan siaran radio di pagi hari setiap hari, di antaranya BBC dan VOC. Listen to the BBC and Voice of America. And there, every evening, 8 o'clock to 9 o'clock, I open my video. Monday, Wednesday, and Friday, I listen to the VO. Setelah beliau itu sudah banyak mengkonsumsi bahasa Inggris dalam pendengarannya, yaitu ketika mendengarkan di siaran radio BBC dan VOC, ketika beliau masih muda, dia pergi ke salah satu kota Hangzhou, di mana di sana itu ada beberapa turis yang datang ke sana, dan beliau setiap hari itu pergi ke sana hanya untuk praktek bahasa Inggrisnya selama 5 jam tiap hari. I learned my English. I learned how to think, use my own brain. When I was young, I went to Hangzhou West Lake. You know, we have a West Lake. There's a hotel. Many foreign visitors visit there. And I went there every morning 5 o'clock to practice my English. Jadi ketika Jack Ma itu ke Hangzhou, dia mempraktikkan bahasa Inggrisnya kepada turis yang datang di sana, dan dia menawarkan sebuah jasa kepada turis-turis itu secara gratis untuk menjadi seorang guide, yaitu free guide. Sedangkan pada waktu itu oleh Jack Ma ini dijadikan sebuah kesempatan untuk mempraktikkan bahasa Inggrisnya, karena Jack Ma ini sadar bahwa bahasa Inggris yang dia ketahui ingin dipraktikkan secara langsung. Dan pada saat itu Jack Ma itu sadar bahwa apa yang dikatakan oleh seorang turis itu beda dengan apa yang diajarkan oleh guru di sekolahnya, terus beda dengan
koran ketika dia baca. Jadi informasi-informasi tentang bahasa Inggris yang dia merasa diketahui itu ketika dipraktikkan ternyata itu mengalami sebuah perbedaan, dan itu terus Jack Ma lakukan. The foreign visitors come, I practice my English. I don't know why at that time, but I found everything the foreign visitors told me are so different from the things my parents told me, my teacher told me, and the newspaper I read. Jadilah itulah sebuah kilasan histori bagaimana Jack Ma ini mengasah kemampuannya untuk belajar bahasa Inggris. Jack Ma ini sadar bahwa begitu pentingnya bahasa Inggris ini dalam kehidupan sehari-hari, sehingga dia nekat, bulat, dan bekerja keras untuk belajar bahasa Inggris dengan caranya dia sendiri. Ya, itulah yang bisa saya sampaikan terkait dengan bagaimana Jack Ma belajar bahasa Inggris. Mudah-mudahan dari kisah ini kita bisa mengambil manfaat, hikmah, dan pembelajaran dari kisah Jack Ma ini. Karena seorang Jack Ma waktu dulu mengalami kesulitan sampai sekarang bisa belajar bahasa Inggris, bagaimana dengan kita yang sekarang itu media-media pembelajaran itu dengan mudah kita dapatkan. Itu yang bisa saya sampaikan. See you next time. Bye-bye.